Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Biasa tentunya. Tema kita bulan Mei adalah janji Allah yang luar biasa, yaitu janji tentang Roh Kudus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berapa banyak yang percaya saat kita datang menghampiri Tuhan pagi hari ini, sepanjang minggu Tuhan menyertai hidup kita, maka saatnya kita mau datang mengucap syukur dan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau datang mengucap syukur, kita mau datang menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari persiapkan diri kita, baik yang ibadah online juga, mari persiapkan hati kita. Mari ambil waktu yang terbaik untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Mari mulai dalam doa, mari saya ajak kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami boleh bangun, kami boleh diberikan kami kesehatan, semuanya adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh persembahkan pujian kami sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Sekalipun hari ini Tuhan, ada banyak hal yang masih menjadi pergumulan kami, namun biarlah kami boleh tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan buat segala janji-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Janji yang luar biasa. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah, perbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya
kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih buat janji-Mu. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Mari terima Roh Kudus. Urabataka shikita garama, Roh-Nya yang hidup dalam kami, menghidupkan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah hidupku. Haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, ini saatnya kami terima janji-Mu. Haleluya. Untuk selamanya kami terima anugerah-Mu, kami terima janji-Mu Roh Kudus, janji yang luar biasa dicurahkan dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, mengubahkan kami. Malarasya takana ya ramalarara ya ramalaramu, ya ramasikina laramu, ira laramasya laramalarabase ya ramu. Haleluya.
memenuhi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengurapi kami Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Haleluya. Hanya karena Roh Kudus yang membuat kami bisa bertahan melewati segala hal, segala perkara. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus. Turabata karala rabasyata karala rabala rabasyati. Ya la rabala rabaya rabala 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 rabasyata kana ya rabala rabasyata. Ya la rabala rabala rabaya rabasyata kana la rabala rabasyata. Urabala rabasyata karabala rabala rabala rabaya rabala rabala rabasyati. Ya la rabala rabaya rabala rabasyata kana la rabala 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 rabaya rabala rabala rabasyati. Urabala rabala rabasyata kana la rabala 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 rabala. Semua jalan anugerah-Mu. Percaya Tuhan, biarlah kami boleh tetap belajar mengucap syukur Tuhan. Apa yang kami alami Tuhan, kami boleh mengatakan terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau banyak kali menolong kami. Seringkali Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun hari ini kami dalam keadaan yang sedang dalam pergumulan persoalan kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan dari Allah. Berkali-kali Kau menolong,
berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus yang setia dalam hidup kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kami percaya kepada-Mu. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kaum wanita yang naikkan pujian ini, sementara kaum pria mari berdoa dalam roh dan kebenaran. Mari berdoa dengan tidak henti-hentinya kepada Allah, dengan mengucap syukur, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya. Mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, berkali-kali Tuhan Engkau menolong kami. Kalau dulu Tuhan menolong kami, hari ini pun Tuhan pasti menjawab doa kami dan menolong memulihkan kami. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam Engkau ada, Yesus.
Amin. Kami percaya. Berkali-kali Kau menolong. Mari saudara kita bangkit berdiri. Membuatkan dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Yang percaya pertolongan Tuhan ada dalam hidupmu, angkat tanganmu dan bersama katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rangka gelap Engkau ada. Yesus setia. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Yang percaya berkata, dalam lembah Engkau ada. Yesus setia. Yang percaya Tuhan Yesus setia, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang setia. Setiap janjimu, kami bersyukur, kami berdoa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, bersama-sama kita akan katakan haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Allah yang setia. Dia banyak melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, janji yang luar biasa. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari umat Tuhan, percayalah dan terimalah Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, minyak yang baru itu telah dicurahkan dalam hidup kita, menolong dan menguatkan hidup kita. Amin. Mari lebih bersemangat lagi, meninggikan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya, Engkau baik Tuhan, layak terima pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hanya Yesus yang layak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari cepat katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kau layak Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
gereja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, layaklah Kau Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semuanya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita berikan salam kanan kiri muka belakang. Katakan Allah itu selalu baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan sepanjang minggu kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Slide pengumuman bisa. Kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Ya, kegiatan berbagi kasih Paskah 2025. Taburan dapat berupa sembako, baju layak pakai, uang tunai. Terakhir hari Kamis 29 Mei pengumpulan di gereja. Ya, disalurkan kepada jemaat yang berhak menerima dan juga kepada yayasan panti sosial yang akan kita ibadah usia belum. Oke, mari kita doa dalam persembahan kita. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh bernyanyi Tuhan. Dengan sukacita, semuanya adalah anugerah-Mu. Tuhan, saatnya kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap taburan kami ini boleh Engkau terima dengan penuh sukacita Tuhan. Kami memberikan dengan kerelaan hati. Kami menabur hanya di dalam nama Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari saudara, saya undang kita berdiri, persiapkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
pernah terlambat. Sekali lagi tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Biar musik mengalun dengan lembut dan kita mau ambil waktu teduh sejenak. Baiklah kita mengucap syukur. Untuk hal-hal baik kita mudah sekali mengucap syukur. Tapi pagi hari ini adalah pagi yang spesial. Kita mau belajar mengucap syukur atas tantangan yang kita hadapi. Kita belajar mengucap syukur atas pergumulan yang sedang kita harus selesaikan. Kita mengucap syukur atas perlakuan orang di sekitar kita yang menurut kita nggak nyaman, nggak layak kita mengalami semuanya itu. Kita mau belajar mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar mengucap syukur atas apapun ya Bapa. Karena kami percaya Engkau ada di sana bersama dengan kami. Kami dimampukan untuk mengucap syukur. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu yang menjamin bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau mendampingi kami lewati segala macam dan segala musim kehidupan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau tinggal tenang. Kami mau belajar fokus Tuhan kepada apa yang mau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Kami mau tangkap karena kami tahu firman-Mu ini adalah pribadi-Mu sendiri yang sedang datang melawat kami. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberi kami pengertian dan hikmat sehingga kami bisa menangkap apa yang Bapak harapkan untuk Bapak boleh lihat dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ambil alih semuanya. Dan biarlah hanya Engkau dan kami secara pribadi beracara pagi hari ini. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua putra-putrinya Tuhan yang diperhatikan Tuhan. Sama-sama yuk katakan amin. Puji nama Tuhan. Jangan duduk dulu. Berikan salam kanan kiri, ngomongnya begini loh. Aku seneng loh ketemu kamu pagi hari ini. Ya, aku seneng ketemu kamu di sini. Nah, jadi bisa lihat senyumnya ya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Siap belajar, amin? Yes, ya tiap kali kita mau terima firman, siapkan hati murid, hati belajar. Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau ajarin apa ini gitu ya. Nah pagi hari ini Tuhan mau mengajak kita masih ya memaknai atau sampai mungkin nanti di tanggal 29 ya kita merayakan gitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita masih dibawa oleh Tuhan untuk memperdalam pemaknaan tentang Paskah. Kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut Natal itu adalah pernyataan kasihnya Tuhan ya. Tetapi Paskah itu adalah pembuktiannya ya. Paskah itu adalah pembuktian. Nah, Tuhan pengen kita memahami baik Jumat Agung maupun Paskah itu tidak sekedar kalau Jumat Agung biasanya nangis-nangis bombay gitu kan ya, terharu gitu mengingat kembali penderitaan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus. Ya, dan kita juga disadarkan di Jumat Agung itu tentang siapa diri kita. Siapa diri kita tanpa Kristus dan siapa diri kita di dalam Kristus. Betul ya? Itu Jumat Agung. Rasanya kita bersyukur banget gitu ya. Ada yang mau mati buat kita. Ada yang mau menebus dosa kita. Kita menikmati benar itu anugerah. Nah, di Paskah, di hari Paskahnya kita merayakan kemenangan bersama dengan Dia.
Nah, merayakan Paskah ini kita tahu bahwa kalau dia dianugerahkan buat kita, pastinya segala kelengkapan untuk kita menjalani kehidupan itu juga dianugerahkan buat kita. Setuju ya? Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Tapi hari ini Tuhan pengen kita belajar memaknai Paskah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bahwa Paskah itu sebetulnya bukan untuk sekedar dinikmati gitu ya, dikagumi kasihnya yang luar biasa, kasih yang unbelievable, kasih yang nggak masuk akal gitu ya. Ada seseorang, ada satu pribadi yang mau mati buat kesalahan pribadi yang lain. Wah keren ini saudara, ya ini sesuatu yang nggak masuk di akal. Tapi Tuhan pengen kita memaknai Paskah itu bukan dengan menikmati karya penebusan. Atau kita mengagumi kasihnya, cintanya yang luar biasa. Tapi Paskah itu perlu diresponi, ada amin ya. Perlu saudara? Diresponi. Paskah itu perlu ditanggapi. Saya ambil contoh sederhana. Kalau kita nih lagi butuh pekerjaan, ya, lalu ada orang yang baik yang Tuhan kirim membawa kita. Oh iya, di tempatku ada lowongan nih, ya tak bawa atau tak anter, tak ajak engkau bekerja di tempat aku bekerja. Saudara, buat kita yang lagi butuh pekerjaan terus dapat kesempatan ya untuk bisa bekerja lagi, wah itu benar-benar rasanya itu kayak heaven gitu ya, kayak sorga, suasana sorga itu ada pada kita. Tapi ketika kita sudah masuk, berhasil nih ya, bekerja kembali. Ini bukan sekedar terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku tidak iso kerja gitu ya. Nggak ada pendapatan. Ataukah hanya, wah wes menikmati, bisa kerja di tempat yang baru, bisa bekerja lagi, menikmati semua fasilitas yang ada di dalam perusahaan itu. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Kebaikan seseorang ketika menolong kita untuk, ya ini konteksnya mendapat pekerjaan yang baru, harus ditanggapi, diresponi dengan tepat. Ada amin ya? Bayangin, udah kerja, bisa kerja lagi, dapat kemurahan Tuhan, oh ya dapat pekerjaan yang baru, terus males. Ya, di dalam itu jadi provokator. Kira-kira saudara, kira-kira ini modelnya model menghargai opportunity itu, menghargai kesempatan itu atau enggak sih saudara? Enggak, sama. Paskah dia sudah kerjakan sempurna di atas kayu salib. Dia bangkit bagi kita. Butuh ditanggapi, butuh diresponi. Nah, seringkali kita meresponi Paskah kalau baru yang respon standar gitu ya, mengucap syukur, terima kasih, menikmati, mengagumi. Tapi Tuhan mau hari ini kita meresponi dengan tepat, dengan benar. Bahkan mungkin ada yang berpikir begini, loh aku ini sangat meresponi penebusan Bu, saya ini sangat menghargai Bu penebusan, karya penebusan Kristus. Buktinya loh Bu, saya ibadah nggak pernah telat, ya. Oh pokok ada ibadah apa aja di gereja, aku selalu hadir Bu. Itu karena aku menghargai sungguh-sungguh karya penebusan. Atau, oh saya ini terlibat pelayanan Bu, saya ini rajin Bu melakukan disiplin rohani, saya ini senang baca firman, saya senang berdoa. Loh ini buktinya kalau saya ini menghargai, saya menanggapi karya penebusan Kristus. Atau kita berpikir bahwa, loh saya ini kalau untuk pelayanan tuh udah eman-eman loh Bu, kasih ini kasih itu, pokoknya enggak perhitungan sama Tuhan. Kita berpikir bahwa ukuran itu cukup untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar menanggapi karya penebusan Kristus, benar-benar kita menghargai karya penebusan Kristus. Tapi saudara, itu enggak bisa dijadikan ukuran yang akurat. Kenapa? Ada loh orang yang rajin melayani, nggak hitungan sama Tuhan. Itu cuma sebabnya karena dia nggak kerasan di rumah. Loh ada nggak yang gitu? Ada. Ya pokoknya disuruh apa aja berangkat dia.
Tapi cuma alasannya, motivasinya karena apa? Karena saya ini nek diem itu rasanya stres Bu. Loh ya apa ini sudah? Berarti apa? Pancen seneng repot. Ya kan? Makanya dia selalu hadir di mana ada pelayanan. Bukan berarti cinta Tuhan. Bukan berarti dia menghargai pengorbanan Kristus itu. Makanya kalau satu tindakan alasannya, motivasinya bisa beragam, itu belum bisa jadi alat ukur yang akurat, saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ukurannya apa? Kalau kita ini sungguh-sungguh menghargai korban Kristus, sungguh menghargai karya penebusan Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata begini, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah ini saudara, ini ukuran yang pas, akurat. Ya kenapa? Ini kelihatannya cuma satu ayat gini ya, tapi maknanya dalam saudara. Ini untuk siapa ayat ini? Untuk engkau dan saya yang menyebut dirinya ini aku tebusan Kristus. Betul ya? Aku ini Kristen, aku murid Kristus, aku sudah ditebus oleh Kristus. Oke, kamu menghargai enggak karya penebusan Kristus? Iya. Dengan cara apa? Kembali kepada ukuran yang akurat. Firman Tuhan bilang, kalau engkau menyebut dirimu umat tebusan Kristus dan sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus, maka seharusnya ukurannya adalah kamu hidup seperti Yesus hidup. Ada amin? Dan di situ dibilang wajib. Yang namanya wajib itu berbicara tentang tanggung jawab. Dan kalau ngomongin tanggung jawab, hati-hati. Di titik terakhir pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini ukuran akurat banget. Udah ndak bisa pakai ukuran lain-lain. Aku senang berdoa, aku senang bersaksi, aku senang menginjil, aku senang melayani. Semuanya kurang tepat. Kalau itu dijadikan ukuran. Firman Tuhan memberikan ukuran yang valid, yang akurat, yaitu kamu harus hidup seperti Yesus hidup. Dan itu kewajiban. Artinya kewajiban tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa ngomong gini, oh angel hidup seperti Yesus tuh. Yang bisa itu cuma ibu gembala, bapak gembala, ya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Enggak, saudara. Semua orang yang menyebut dirinya umat tebusan Kristus, semua orang yang sudah ada di dalam Kristus punya kewajiban yang sama. Loh, saya ini kan jemaat biasa, podo ae, jemaat juga umat tebusan Kristus, tanggung jawabnya sama. Dan kita tidak bisa mengelak, tidak bisa milih yang lain, karena kita harus mempersiapkan diri untuk titik terakhir ada pertanggungjawaban. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup seperti Yesus hidup? Kita mesti punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Amin ya. Gimana caranya kita punya gaya hidup seperti Yesus? Kalau pikiran kita dan hati kita nggak sama kayak Yesus. Itu ada dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah engkau dalam hidupmu ini punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Seseorang bisa merubah perilakunya, bisa ya. Tanpa mengubah cara berpikirnya bisa, tapi nanti kambuhan, saudara. Ini yang saya bilang pencitraan. Soalnya cuma memperbaiki tampilan. Ya kan? Orang baik, orang jahatnya kayak apa bisa baik. Kalau di gereja bisa, ya kan? Kalau di pelayanan bisa. Tapi itu hanya memperbaiki tampilan. Kalau kita mau sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan sama seperti Yesus, harus dimulai dari cara berpikir kita, diubah seperti Yesus. Nah, mengubah cara berpikir ini gimana ya caranya ya? Coba kita perhatikan sama-sama. Kira-kira dalam kehidupan Yesus itu yang menjadi prinsip, sesuatu yang prinsip yang dihidupi itu apa sih? Karena kalau kita punya prinsip yang sama dengan Yesus, maka itu akan membuat kita melahirkan kehidupan yang sama dengan Dia. Setuju ya saudara ya? Prinsipnya yang sama hidupi,
maka engkau akan punya warna dan gaya hidup yang sama dengan Yesus. Lah prinsipnya Yesus apa? Kita buka yuk di dalam Yohanes pasal yang keempat. Prinsip yang dihidupi oleh Yesus itu, dihidupi itu artinya terbuktikan loh saudara, dari segala situasi, dalam segala situasi. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34, ini prinsip yang dihidupi Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita mau nih ya menunjukkan, membuktikan aku nih sungguh-sungguh menghargai korban Kristus, aku tidak main-main, karena aku tahu korban Kristus itu mengubah kehidupanku, menjadi titik balik bagi hidupku. Aku jadi punya kesempatan kedua lewat korban Kristus. Nah, caraku menghargai korban Kristus itu bagaimana? Dalam kehidupanku, aku harus punya gaya hidup seperti Yesus. Aku harus hidup seperti Yesus. Caranya piye bisa hidup seperti Yesus? Punyai prinsip yang sama yang dihidupi oleh Yesus. Tadi dibilang, kelihatannya kok ngomongin makanan ya, makananku ialah gitu kan. Saudara tahu nggak, ngomongin makanan ini sebetulnya bukan ngomongin makanan rawon, soto gitu ya. Kalau di bawah mungkin ada nasi kare dan lain-lain gitu kan ya. Bukan ngomongin makanan jasmani ini. Tetapi Tuhan Yesus sedang ngomong gaya hidupku itu ini gitu. Betul nggak kalau makanan itu menunjukkan gaya hidup sih? Ada orang yang, anak rohani saya itu dulu waktu anaknya masih kecil, masih umur 3 tahun. Kalau diajak makan keluar gitu ya, ayo keluar makan. Dia nanyanya gini, original banget saudara nanyanya. Dia, kita itu nanti makan di tempat yang ada temboknya apa enggak? Coba, apa maksudnya itu saudara? Apa maksudnya itu? Makan di restoran atau di warteg gitu kan? Ya, di warung gitu. Loh, anak umur 3 tahun sampai anak rohani saya gini mateng, ini anak umur 3 tahun wis iso milih ini. Kalau dibilang nggak ada temboknya, nggak mau ikut tuh di rumah aja katanya gitu. Di rumah aja. Ini anak umur 3 tahun supposed ngajari kan gitu kan. Tapi dia bisa membedakan karena dia pikir kalau ada temboknya itu adem, ada AC-nya, makanannya enak-enak, nggak mungkin harga warteg gitu kan. Nah, ini bicara tentang gaya hidup bukan? Makanan itu bicara gaya hidup. Ipar saya menikah ya beda apa? Kebiasaan, beda gaya hidup. Istrinya di rumahnya itu kalau masak sekali makan 5 macam, saudara. Adik ipar saya ya satu keluarga, kalau di keluarga ini cuman ya sama kayak saya baba ya, babang ini babang ngono gitu kan ya. Ya baba. Jadi rawon ya wis mbek tempe, mbek sambal kerupuk selesai. Ya kan? Waktu menikah mulai yang sini ribet masak 5 macam. Suaminya bilang begini, ngapain masak 5 macam? 1 macam aja cukup, mbek gorengan selesai. Sing penting ada sambal dan kerupuk, katanya gitu. Istrinya bilang, pelit. Yang satunya bilang, boros kamu. Coba, ya, makanan itu menggambarkan apa? Gaya hidup, standar hidup. Makanya firman Tuhan bilang, makananku, standar hidupku, kata firman Tuhan. Prinsip hidupku ini cuma 2. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita mesti punya prinsip yang sama dalam menjalani kehidupan kita. Mau peran kita jadi apapun, jadi orang tua, jadi anak, jadi mertua, jadi menantu, jadi oma, jadi cucu. Dalam peran apapun, mau jadi pemimpin, mau jadi yang dipimpin, prinsip hidup kita harus sama seperti Yesus. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa dan mengerja. Menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa ini berbicara tentang ketaatan, bukan? Iya. Dan itu dihidupi loh oleh Tuhan Yesus. Nggak main-main loh. Teruji lewat penderitaan. Dia kerjakan loh sampai selesai. Amin ya. Waktu Yesus di atas kayu salib, bersyukur ya kita. Dia enggak ngomongnya begini, I am finished gitu, enggak ya.
Artinya apa? Habislah aku, gitu kan? Enggak ya. Dia bilang apa? It is finished. Loh, mengalami penderitaan yang kayak begitu itu. Di titik terakhir dia bisa bilang, it is finished. Artinya apa? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kehendak Bapa yang harus dihidupi. Walaupun itu lewat penderitaan dan kematian. Sudahkah kita punya prinsip yang sama dengan Yesus? Sekali lagi, ini bukan pilihan, tanggung jawab. Ayo saling mengingatkan, amin. Ya, yang pertama ini prinsipnya Tuhan Yesus nggak ada lain. Ketaatan nggak bisa ditawar-tawar, betul? Ketaatan. Bahkan ketika sebelum mengalami penderitaan itu sebetulnya kayaknya Tuhan Yesus punya pilihan gitu ya. Waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus katakan gini, kan buat engkau itu Bapak nggak ada yang mustahil. Artinya apa? Bapak diingetin. Dan juga ngingetin dirinya sendiri kayaknya ya. Bagi engkau tuh tidak ada yang mustahil. Jadi kalau untuk penyelamatan manusia pakai cara lain apa sih? Mosok nggak ada gitu kan? Ya, bagi Bapak nggak ada yang mustahil. Tapi apa? Dia tidak berhenti sampai di situ. Tapi lanjutannya dia berkata, tapi bukan menurut kehendakku. Nah, di titik ini kita bisa melihat, walaupun Yesus punya pilihan, dia tetap memilih untuk taat mengerjakan apa yang menjadi agenda Bapa. Dan ditutup dengan doanya, melainkan kehendakmu yang harus terjadi dalam hidupku. Punya pilihan? Yesus punya, karena dia memang manusia. Punya karep? Iya, tapi dia tundukkan keinginannya, dia tundukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapaknya. Makanya Paskah itu boleh memerdekakan kita, amin. Paskah itu diselesaikan tuntas. Karena apa? Karena prinsipnya Yesus adalah ketaatan. Berapapun harganya, apapun risikonya. Lalu yang kedua tadi bilang, prinsipnya Yesus itu apa? Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan yang belum selesai, saudara? Kita buka sama-sama yuk di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini pekerjaan Bapa yang belum selesai sampai hari ini. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, pesan penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu adalah apa? Melanjutkan, mengestafetkan amanat agung. Amin. Memang dia naik ke sorga. Di dalam Yohanes dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku pergi di sana, ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Ini menjadi agenda puncak dari Bapak kita, Allah pencipta kita. Dan sampai hari ini yang belum selesai itu apa? Ini loh keinginannya untuk semua orang berbalik dan bertobat. Dan pada akhirnya tidak ada yang binasa. Saya boleh gambarkan sederhananya gini. Kalau Tuhan itu menciptakan 100 manusia, dia pengen 100-100-nya ini tidak binasa. Kalau dia menciptakan 1000 manusia, dia pengen 1000-1000-nya ini tidak binasa. Nah, ketika Yesus sudah selesaikan bagiannya, kemudian Yesus naik ke sorga, dia memberikan apa? Tugas melanjutkan, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi, kalau kita punya gaya hidup seperti Yesus, cara hidupnya Yesus kita hidupi, maka seharusnya kita punya kepedulian terhadap jiwa-jiwa. Betul apa betul ya saudara ya? Amin ya.
Nah, ini ukuran yang akurat gitu loh. Jadi gini loh, kita ngomong kita ini sudah dalam Kristus, ya. Tetapi untuk taat cek angele ya gitu. Ketaatan itu, kalau saya boleh katakan, ketaatan itu harus dibangun dari kesadaran, saudara. Kesadaran dari apa? Siapa kita tanpa Yesus dan siapa kita di dalam Yesus. Kalau kita nggak pernah menyadari siapa kita di luar Yesus atau tanpa Yesus, sulit kita untuk taat. Karena rasanya semua tata aturan, perintah firman Tuhan ini semuanya sulit buat kita. Sulit. Dan harus ada pengorbanan. Bener loh saudara, untuk taat ini butuh pengorbanan. Minimal korban perasaan. Ya Pak ya saya. Belum korban-korban yang lain, ego gitu ya. Kadang-kadang keinginan kita harus dikorbankan. Kehendak kita itu harus dikorbankan. Saya ingat betul ya, waktu menunggu kelahiran anak keturunan itu ya. Di titik terakhir, itu yang paling berasa. Di titik terakhir, dokternya cuma bilang begini, ini sudah nggak ada cara lain Christine, kamu harus coba bayi tabung. Nah itu kan kayaknya punya harapan gitu ya, itu harapan terakhir saudara. Dan keren, dokternya bilang gini, gak usah bayar. Waduh, rasanya tambah saudara ya, wah ini berkat Tuhan, ini blessing gitu kan ya. Tapi bersyukur saya, pada saat itu saya tidak langsung ngomong ya, saya nanya, prosesnya bagaimana bayi tabung itu? Ternyata kalau dijadikan di pembuahan di luar itu jadinya nggak cuma satu saudara, jadinya beberapa. Lah terus, lah yang dikembalikan ke rahim itu ya yang bagus kualitasnya. Loh lah terus yang lainnya diapain? Dokternya bilang disimpan, tenang aja disimpan. Mana bisa disimpan ya? Makanya kalau ada yang nanya, Bu bayi tabung boleh nggak? Saya boleh katakan, kalau kamu mau bayi tabung jadi berapa? Masukkan semua. Biar apa? Berjuang sendiri. Loh lah nek terus nek elek gimana Bu? Lah ya resiko. Kenapa saudara? Pada saat itu ya, saya itu kenapa saya pada saat itu tidak bisa bersyukur. Sekarang ini loh baru bisa bersyukur. Untung diingetin sama Tuhan gitu. Untung diingetin sama Roh Kudus. Ayat itu tiba-tiba muncul. Ini loh, debu tanah bisa jadi manusia yang hidup. Itu kan karena dihembusi nafas Allah. Berarti di setiap makhluk hidup ini, manusia yang hidup, walaupun ya bentuknya masih kayak begini-begini kan ya, kalau masih kecil itu ya, nah, itu loh sudah hidup kan, di situ ada nafas Allah. Kamu kok nekat gitu ya rasanya ya, itu sudah jadi, terus yang bagus dok yang dikembalikan ke rahim. Saya jadi hancur hati saudara. Pada saat itu hancur hati. Karena apa? Loh ini kesempatan terakhir loh. Ini cara yang terakhir loh. Untuk saya ini bisa punya keturunan. Lah kok ditabrak dong sama firman itu loh. Gak terima saudara. Betul ya? Kalau itu last chance, terus tabrakannya sama kebenaran, hancur hati kita beneran. Kayak benar-benar Tuhan ini mempermainkan perasaanku. Dikasih apa istilahnya ya, dikasih kesempatan tapi ditabrak sama kebenaran. Enggak gampang saudara. Pulang saya nangis di mobil, sudah enggak bisa ngomong. Ya marah ya segala macam saudara. Akhirnya apakah saya terima tawaran itu? Enggak. Puji syukur kepada Tuhan. Seono wedine saudara. Ada rasa takut itu. Saya itu cuma mikir gini, hanya karena aku pengen punya anak, terus aku harus berhadapan dengan Tuhan. Kayaknya kok gak worth it ya gitu. Aku harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Gak worth it saudara. Itu sebabnya dalam perjalanan itu kehidupan saya setelahnya saya bilang sudah stop. Karena sudah last chance, kesempatan terakhir dan saya tolak, selesai sudah semua. Dah, gak terapi-terapian, gak ngapa-ngapain dah. Gak urusan sama tindakan medis, selesai saya bilang. Dan noto hati, menata hati, gak terima, iya gak terima. Tapi kalau hari ini saya boleh katakan,
Saya sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Terima kasih, aku diingetin tentang kebenaran. Yang walaupun pada saat itu saya harus merelakan keinginan, kehendak saya, itu ditundukkan di bawah kebenaran. Dan waktu itu saya tidak bisa memilih antara taat dan taat, tidak bisa. Karena yang saya rasakan cuma hancur hati. Kok segininya ya Tuhan ini ya gitu. Tapi setelah berlalu, saya boleh berkata begini, saya berterima kasih. Peristiwa-peristiwa itu ada dalam sejarah hidup saya. Karena justru disitulah Tuhan mau ajarin saya. Ini loh yang namanya taat. Dan aku backup untuk itu. Keren saudara. Amin. Nah, ketaatan kalau ditunda itu bukan ketaatan namanya. Seringkali kita gini, toh akhirnya saya taat Bu. Loh lah nih wis akhirnya itu berarti kan kita sudah babak belur gitu ya. Udah melaksanakan keinginan kita, udah nyoba cara-cara kita, udah di titik terakhir wis nyerah sama Tuhan. Nah, ketaatan yang tertunda bukan ketaatan. Dan ketaatan kalau timbul dari satu kesadaran, penghargaan terhadap karya penebusan Kristus. Ketaatan itu harusnya dikerjakan dengan sukacita, dengan sukarela, bukan paksa rela gitu ya. Kudu rela, bukan. Tapi dengan sukarela. Karena kita tahu ini satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya sungguh menghargai penebusan yang Dia sudah kerjakan, yang Dia sudah bayar dengan nyawa dan darah itu. Dan yang kedua tadi bilang, bangun kepedulian. Dalam kekristenan, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ada amin saudara? Kita justru hidup ini untuk menolong orang lain. Menolong orang lain tuh bisa tahu gitu loh. Keselamatan tuh bukan untuk saya. Keselamatan tuh juga untuk engkau. Dan kalau kamu nggak ngerti caranya meresponi keselamatan itu, ayo tak bantu. Itu fungsi hidup kita di tengah masyarakat, di tengah komunitas kita, di tengah keluarga kita. Dan itu juga yang ditunjukkan dan diteladankan oleh Yesus. Kepeduliannya itu sampai Dia harus mengorbankan segala-galanya. Untuk apa saudara? Supaya seluruh manusia boleh memahami tersedia keselamatan, dan dengan kematiannya Dia menunjukkan dan Dia memberikan jalan. Ini loh caranya untuk engkau merdeka dari dosa dan mendapat kesempatan yang kedua. Engkau mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Kepedulian harus ada. Prakteknya gimana Bu? Prakteknya itu rodok repot memang saudara prakteknya ya. Teristimewa kalau kita ketemu sama orang-orang yang bencekno. Setuju? Padahal orang yang bencekno ini adalah orang yang paling butuh. Benar nggak sih? Iya, orang yang paling bencekno ini orang yang paling butuh Tuhan gitu loh. Nah ternyata itu dihadirkan di hidup kita. Tuhannya mau ngomong begini, aku mau pakai hidupmu buat Dia, mau nggak kamu gitu. Pilihan ya kelihatannya. Tapi kalau kita mau hidup seperti Yesus, kita akan berkata, pakai saya Tuhan. Pakai saya buat Dia. Beri saya ini hikmat untuk saya bisa menolong dia mengerti kebenaran. Ada amin. Hari-hari ini saya tidak tahu ya saudara, hari-hari ini kok banyak ketemu dengan yang kalau zaman dulu istri yang minggat ya. Sekarang ini banyak suami yang minggat. Suami minggat, anak minggat. Hari-hari ini melayani orang-orang yang laporan, suami saya minggat Bu. Yang satunya, anak saya minggat Bu. Kenapa ini terjadi gitu kan? Lalu si istri ngomongnya begini, ya tak biarno wis Bu, sak karep-karepe lho. Si orang tua juga gini, wis biar dirasain. Minggat-minggat wis ben dirasain wis. Gimana di luar sana? Sudah nggak ada lagi kepedulian
untuk gimana caranya. Saya cuma ngomong gini, sebenarnya dalam situasi kayak begini, Tuhan tuh mau pakai engkau loh, istri, engkau orang tua, untuk apa? Nolong ini yang minggat ini loh. Coba kita pikir, kok sampai minggat ini pikirannya piye ya gitu kan? Dia yang paling butuh ini kebenaran, dan Tuhan itu mau pakai kita. Lah kok malah diusir toh? Ya, wes pergi yo. Dan kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan kembali ke sini. Loh, piye toh? Lah terus peranmu ini apa gitu loh? Di hadapan Tuhan tuh peranmu apa? Kok nggak minta hikmat Tuhan, gimana caranya ya Tuhan? Menolong ini loh suamiku nih, menolong anakku nih loh Tuhan. Untuk supaya mengalami pemulihan, kan gitu ya mestinya. Enggak. Kalau zaman sekarang ini sudah karep-karepmu wis gitu ya. Kepedulian makin langka saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan mau ngajak kita untuk hidup seperti Yesus, itu sebagai bukti bahwa sungguh-sungguh saya menghargai. Saya sungguh berterima kasih Yesus sudah mati buat saya. Dan saya mau memberi diri hidup seperti Dia dalam ketaatan dan dalam kepedulian. Kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan Bapak yang belum selesai. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sudah waktunya kita menghidupi Christ-centered life. Hidup yang berpusatkan Kristus. Hidup yang seperti Kristus. Sudah banyak waktu, kata firman Tuhan, kita habiskan untuk hidup menurut keinginan kita. Hidup menurut apa yang menjadi kesenangan kita. Tapi hari ini firman datang buat engkau dan saya. Pagi hari ini Tuhan mau mencari hati yang sungguh-sungguh menghargai korban Kristus, dan Dia sedang menuntun kita, mengajari kita untuk kita bisa meresponi dengan cara yang benar, meresponi dengan hati yang benar, dengan ukuran yang benar, bukan dengan ukuran kita sendiri. Memang kita punya banyak keterbatasan, memang kita punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan cuma mau melihat hati yang bersedia. Mau aja dulu. Mau aja dulu. Aku mau taat Tuhan. Aku mau punya hati seperti Engkau yang peduli terhadap keselamatan orang lain. Dan ketika aku berkonflik dengan seseorang, ingatkan aku Tuhan, bahwa orang yang sedang berkonflik denganku, ini adalah orang yang Tuhan kirim, orang yang Tuhan hadirkan, yang membutuhkan keselamatan, yang butuh ditolong untuk bisa meresponi kasih karunia. Ketika kita merasa bahwa kita nggak dihargai, kita punya pilihan, mengasihani diri, merenungi nasib, atau kita mau pakai situasi ini justru untuk menolong orang yang merendahkan kita ini. Mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, mengenal teladan dari hidup kita, yang tetap bisa mengasihi, yang tetap bisa mengampuni, walaupun kita direndahkan, sehingga Dia bisa melihat Yesus di dalam kita. Banyak kesaksian, banyak kisah yang awalnya berkonflik, yang awalnya saling merendahkan. Tetapi ketika yang memahami firman melakukan lebih dulu bagiannya, konflik menjadi persahabatan.
saling merendahkan, menjadi satu relasi yang saling membangun. Itu yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup engkau dan saya. Kita cuma perlu mau saja. Dan yang kedua, ngomong sama Tuhan, ajari saya caranya. Dia pasti ajarin kita, karena itu yang menjadi cita-citanya, agendanya buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajari aku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar aku Tuhan memahami, amin, semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Biar musik mengalun dengan lembut, semuanya pejamkan mata. Mari kita bawa hidup kita kembali mengingat. Biarlah pagi hari ini Tuhan pulihkan kita, dan pulang dari tempat ini kita siap mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Mari kita mengingat kembali dalam hal apa seringkali kita gagal taat. Ketidaktaatan itu muncul karena kebenaran itu kalah sama keinginan kita. Ketidaktaatan itu muncul ketika kebenaran kalah sama perasaan kita. Kebenaran kalah sama keinginan-keinginan dan kesenangan kita. Kebenaran kalah sama ego kita. Prinsip kebenaran gagal dikerjakan hanya karena kita lebih mengikuti apa kata perasaan kita, mengikuti pikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri, sehingga kita gagal taat. Terasa firman Tuhan itu, prinsip-prinsip firman Tuhan jadi berat buat kita, karena memang prinsip firman Tuhan itu membuat kita harus mengorbankan kesenangan kita, harus mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Memang, tapi pandanglah Yesus, teladani Yesus. Dia menyelesaikan semua kehendak Bapa dengan mengorbankan segala-galanya. Dan hanya dengan demikian engkau dan saya bisa dipakai Tuhan lebih maksimal lagi. Yang kedua, mari renungkan, kenapa sih aku ini sulit untuk peduli terhadap keselamatan jiwa orang lain? Malah aku seringkali meladeni, gak mau kalah, sehingga pertikaian itu terjadi, ribut dalam keluarga, ingin menjadi orang yang diperhitungkan, sehingga kita harus ngegas kalau ngomong, kita harus unjuk gigi,
kita harus membuktikan bahwa kita ini bisa, kita mampu membuktikan bahwa kita ini layak untuk dihargai. Bukankah itu semua yang menjadi penghalang untuk kepedulian terhadap jiwa-jiwa itu bertumbuh dalam diri kita? Kita lebih meladeni pertengkaran, pertikaian. Kita lebih mengikuti rasa nggak terimanya kita. Kita lebih ngikutin keinginan untuk tidak dipandang rendah. Kita lebih ngikutin keinginan untuk menjadi pribadi yang harus diperhitungkan. Mari sama-sama buka hati. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita buka hati dan hidup kita, Dia yang akan menyembuhkan kau dan saya. Kasih-Nya kembali memulihkan hati kita. Ketika kita ingat siapa diri kita tanpa Yesus, dan kita bersyukur atas apa yang Dia sudah kerjakan, seharusnya kita bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, yang peduli terhadap apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari kalau kita sama-sama mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat firman-Nya pagi ini, sama-sama bangkit berdiri dan letakkan tangan di dada. Kita mau katakan sekali lagi, ajarku Tuhan untuk memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar aku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku memuaskan dan Kau saja Tuhan. Haleluya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kami pagi hari ini, kami mau hidup seperti Engkau, dalam ketaatan, dalam kepedulian, seperti hati-Mu, seperti apa yang ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Menghamba, serahkan diri, genapi karya, serahkan diri, yes, genapi karya, serahkan diriku, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapa, Engkau melihat siap tangan yang sudah diletakkan di dada. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau sama-sama mengerjakannya. Semuanya hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Dan untuk itulah kami dipanggil. Terima kasih banyak, urapan-Mu turun atas setiap kami Bapak. Kau yang menjadi kekuatan kami ketika situasi-situasi sulit boleh muncul. Kami boleh tetap memegang prinsip hidup kami, taat, peduli akan apa yang Tuhan inginkan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah berkomitmen di hadapan Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya mewakili Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih buat Ibu
Pendeta Christine Budiarjo yang sudah melayani hari ini. Saudara diberkati, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menegur kami pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau rindu supaya hidup kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh menyelesaikannya sampai seluruh dunia boleh mengenal dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, biarlah hari-hari ini hidup kami boleh menjadi seperti Kristus, mulai dari cara kami berpikir, bahkan cara gaya hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh menjadi seperti Kristus. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang memampukan kami untuk kami boleh hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Christine Budiarjo, berkati dalam seluruh pelayanannya penggembalaan bersama Bapak Roy Iskandar, di dalam seluruh pelayanan penggembalaan di gereja Betani yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Biarlah semakin hari semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan tiba saatnya kami yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah ini secara online, kami rindu Tuhan, pagi ini kami boleh mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.